Umum Partai Golkar yang baru. Kita langsung bergabung ke Kampar Riau. Kota Batu, M. Suhadi. Kasih kesempatan kita ulas tadi soal organisasi sayap yang juga berperan penting sebenarnya untuk majukan Partai Golkar, tapi buktinya sampai saat ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Mungkin komunikasi politiknya di sini itu tidak berjalan sama sekali mungkin ya. Ya, saya tidak banyak mengamati sampai ke ini ya, sampai ke sayap-sayap ini. Tetapi justru dengan apa tanpa mengamati secara langsung, kita jadi tahu bahwa sayap-sayap ini seakan-akan menjadi penting dan dibicarakan ketika mulai menyusun konfigurasi berapa suara nih yang akan menjadi menentukan dalam Munas ini misalnya. Sebelumnya karena komunikasi politik modern itu agak banyak tergantung pada media, kita tidak banyak mendengar sayap-sayap ini misalnya melakukan fungsi-fungsi atau misalnya pimpinan-pimpinan dan apa namanya mereka yang sangat aktif di Golkar melakukan pendekatan dan menggerakkan sayap-sayap ini. Kita tidak banyak dengar di media masanya, media massa misalnya. Lalu yang kedua, bukti empirik adalah kalau sayap-sayap ini memang bekerja dengan baik, tentunya jumlah suara yang diperoleh oleh Golkar itu ya minimal sama atau bisa lebih tinggi karena sayap ini justru diharapkan langsung berinteraksi dengan publik, dengan mereka yang betul-betul membutuhkan pada tingkat nelayan, pemuda, mungkin perempuan dan lain-lain itu mestinya langsung lebih terkait. Nah, saya agak lebih ingin melihatnya begini nih. Ada satu kekaguman saya pada Partai Golkar ini karena kebetulan kedua yang bertarung sama-sama memiliki media dan saya mau tambahkan gini, nantinya saya berharap mereka yang siapapun yang menang dengan timnya itu ini ada kerja-kerja profesional dalam pencitraan. Ini kan menarik. Nah, maksud saya kerja-kerja profesional dalam pencitraan ini jangan hanya berhenti menjelang Munas ini gitu. Jadi sebuah partai politik bahkan Obama itu yang sudah menang itu masih tiap hari ngirimin kita tuh email gitu. Jadi kalau kita dulu masuk dalam mailing listnya dia tetap Hai Effendi, gitu atau Hai EF, lalu mengatakan bahwa perjuangan di Kongres seperti ini saat ini. Yang ingin kami tuju ini. Nah, maksud saya adalah begini. Kita berharap siapapun yang menang tentunya tetap bekerja sama dengan kalangan profesional dalam konteks ini komunikasi politik modern, pencitraan, tetapi yang betul-betul diarahkan pada, nah misalnya tadi kalau kita ingin kita mengendaki supaya sayap-sayap ini betul-betul bekerja baik dengan publik, gunakanlah media-media lokal misalnya untuk semaksimal mungkin mengajak melalui public service iklan layanan. Jadi jangan hanya beriklan, termasuk juga soal program. Jangan hanya beriklan soal program itu menjelang Munas. Tapi sesudah selesai Munas, harus ada tetap di lokal, radio lokal, kemudian apa? Sesekali di televisi dan radio nasional, orang tahu persis, oh ini loh program yang sedang di-endorse oleh Golkar dan sebetulnya berbeda dengan yang di-endorse oleh Partai Demokrat misalnya, atau yang sedang di-endorse oleh partai lain. Jadi dengan demikian orang tahu, oh ini loh track yang sedang ditawarkan dan seperti ini perkembangannya. Tapi dalam artian ini profesional ya, dalam timbal balik ke profesional. Iya, bisa bekerja sama dengan orang profesional dan kemudian orang-orang dari dalam Golkar juga. Sekali lagi saya katakan Obama pun masih tetap mengirimkan kita pesan-pesan tentang apa yang sedang dia kerjakan dan kenapa yang dia kerjakan ini berbeda dengan Partai Republik gitu. Oke, kita akan lihat kembali suasana dari arena Munas secara langsung bersama Andini Effendi. I Gusti Lanang Rai. Ya, Andini. Indra, seperti Anda bisa lihat saat ini sedang saatnya dari Provinsi Bali, DPD 1 dan 2 untuk memberikan suaranya. Ini masih dalam proses bakal calon ketua umum. Indra, tadi sebelum Bali kita lihat sudah ada Jawa Timur yang memberikan suaranya. Ada 22 DPD Jawa Timur, kemudian juga sebelumnya tadi ada Jawa Barat sekitar 23 DPD 2 Jawa Barat, dan nanti segera bersiap-siap sudah dipanggil adalah dari Nusa Tenggara Barat, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur. Jadi kami masih jauh sekali karena belum menyentuh Pulau Kalimantan, Sulawesi, apalagi terlebih lagi Papua. Namun Indra, untuk sebagai gambaran sedikit mekanisme dalam pemilihan bakal calon ketua umum ini seperti yang sudah diketahui ada 4 kandidat dan nantinya jika tadi mendengar penjelasan dari pimpinan Munas Fadel Muhammad, jika memang ada salah satu nama yang memperoleh misalnya komposisinya 30, 30, 35, jadi nanti ada satu orang yang tidak mencapai 30% suara itu, maka satu orang ini bisa memberikan suaranya yang dia punya ke calon, ke nama-nama yang lain. Namun jika nantinya tidak keluar 3 nama melainkan hanya 2 nama,
jika memang seperti yang diinginkan beberapa kandidat yaitu 50% plus 1, maka langsung tidak hanya dari bakal calon ketua umum langsung menjadi ketua umum Partai Golkar. Namun kami masih melihat situasinya apakah memungkinkan jika langsung terjadi ada aklamasi atau 50% plus 1 tersebut. Indra. Baik, saya akan coba tanyakan di sini. Tapi sebelumnya mungkin Andi nih, Anda punya mungkin update terbaru di sana mengenai yang kekisruhan yang tadi, misalnya sudah ada bagaimana penanganan soal kamera ballpoint tadi dan juga yang ditahan tadi misalnya dari Langkat dan juga Kepulauan Seribu tadi ditahan dulu untuk duduk dulu. Apakah sudah ada pertemuan bersama lagi begitu Andi nih? Ya, tadi Indra dari Kepulauan Seribu sendiri itu sebenarnya sekretarisnya dari DPD 2 Kepulauan Seribu yang langsung dibawa keluar. Kemudian pada saat panitia Munas menyelesaikan masalah kericuhan tersebut, voting tetap berjalan. Namun seperti yang tadi Anda ketahui ada terjadi insiden ballpen karena memang pada saat dipanggil di ke atas adalah Nahanggur Aceh Darussalam kemudian dari Sumatera Utara. Jika Anda perhatikan sebelum diulang kembali penghitungan suara atau voting tersebut tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan provinsi berasal dari kabupaten mana tapi tidak disebutkan nama jelas siapa yang mewakili kabupaten tersebut. Secara tutup. Administrasi berarti. Verifikasi administrasi secara tutup. Tadi penghitungan 30% maupun 50% plus 1 tadi yang syarat-syarat mengenai satu tahap dan 2 tahap itu baru dilakukan pada saat ini. Sekarang. Dari saat ini. Mungkin Bung Ep mau menambahkan terkait. Ya, saya tidak menguasai secara teknis ya, bagaimana syaratnya dan lain-lain ya. Secara umum ya kita baca di media massa ya. Nah yang penting sekarang menurut hemat saya adalah kalau dilihat logikanya berarti ketika keempat kandidat sudah maju, verifikasi berlangsung secara administratif kan. Nah, yang akan menentukan apakah ada atau tidak ada 50 kandidat yang mau meraih 50% plus 1 kan sekarang. Dan ketika nanti sudah dihitung ada yang memperoleh 50% plus 1, maka sudah selesai. Tidak ada lagi proses apapun dan yang bersangkutan akan ditentukan sebagai ketua umum Partai Golkar kan. Jadi secara logika itulah yang semestinya terjadi ya. Yang menarik menurut saya ke depan ini yang tadi sudah kita lanjutkan di segmen sebelumnya. Tapi kalau nanti nggak ada yang tercapai 50%, putaran kedua kan? Putaran kedua. Harus Putaran kedua. Putaran kedua di antara 2 kandidat yang terbesar kan. Iya. Baik, akan kita lanjutkan dan juga nanti melihat kondisi secara langsung lagi dari arena Munas setelah jeda dan pemirsa tetaplah bersama Breaking News pemilihan ketua umum Partai Golkar. Tetaplah bersama kami. Saat ini masih berada di arena Munas Partai Golkar, pemilihan ketua umum Partai Golkar. Di sana agendanya kita kembali membahasnya bersama Mas Ep ya. Tadi Anda mengatakan ada poin penting sebenarnya yang lebih menarik untuk dicermati sambil kita menunggu proses pemungutan suara di sana ya. Betul. Kita lihat bagaimana Golkar ke depannya ini. Setelah ini ada ketua umum yang baru. Apa yang seharusnya dilakukan ketua umum yang baru dalam waktu dekat? Siapapun ketua umumnya dalam waktu dekat ini, dalam jangka waktu yang singkat saja, mungkin setelah terpilih hari ini secara aklamasi misalnya ataupun menang begitu ya. Dalam visinya, dalam otaknya ini langsung apa untuk Golkar begitu? Baik, ya, ia harus mengangkat Golkar dari keterpurukan, membalik nasib Golkar yang mengalami degradasi dalam 3 kali pemilu reformasi menjadi terbalik, bangkit, meningkatkan dukungan publik dan seterusnya. Dan dalam konteks ini kesadaran penuh harus dimiliki oleh sang ketua umum bahwa pesaing terpenting dari Golkar adalah Partai Demokrat. Bahwa di ceruk pasar yang sama, yaitu ceruk pasar partai-partai dengan pemilih majemuk, tersedia satu ancaman yang sangat serius dari satu partai bernama Demokrat, yang dalam 2 pemilu terakhir muncul meroket sebagai kekuatan yang signifikan. Nah dalam konteks itu saya ingin menjadi konsultan gratis untuk Partai Golkar dengan mengatakan bahwa nomor 1, Demokrat menang dengan menggunakan kendaraan abad ke-20. Dengan menggunakan kendaraan abad ke-20. Cara mengalahkan Demokrat adalah Golkar harus membangun dan menggunakan kendaraan abad ke-21. Nomor 1 itu. Artinya apa? Kalau Demokrat misalnya punya mekanisme berpartai seperti yang kita tahu, menentukan ketua DPR saja menunggu titah dari Cikeas, bukan dengan mengadakan pemungutan suara di antara para anggota DPP. Itu abad ke-20 ya? Itu abad ke-20.
Maka ketika Golkar melakukan dengan cara yang lain, sebetulnya itu sudah di track yang benar. Mereka menggunakan kendaraan abad ke-21. Oke. Jangan lupa bahwa kenapa Hillary Clinton yang begitu berpengalaman Iya. dalam politik Amerika bisa dikalahkan oleh dalam tanda kutip anak bawang seperti Obama. Karena Hillary dengan gegap gempita menggunakan kendaraan terbaik abad ke-20, Obama menggunakan kendaraan terbaik abad ke-21. Nomor satu itu. Nomor dua, ketika Demokrat akan menggunakan kebijakan dan segala sukses di balik kebijakan untuk menaikkan atau memelihara dukungan publik atau pemilih, maka Partai Golkar harus menggunakan cara yang lain. Bukan dengan mengintegrasikan dirinya ke dalam pemerintahan, karena itu akan habis menjadi partai yang gelap di bawah bayang-bayang Demokrat. Iya, iya. Tetapi justru berada dengan jarak tertentu yang elegan, sekali lagi, dan yang dilakukannya adalah bermanuver secara manis, bermanuver secara berkarakter, berhadapan langsung di kantong-kantong calon pemilih. Berhadapan langsung ya. Ya, jadi pekerjaan Golkar adalah di kantong-kantong calon pemilih. Ketika Demokrat ingin menjual kebijakan dan sukses di baliknya. Dan yang ketiga, ketika Demokrat menjual habis-habisan ketokohan, maka Golkar harus memikirkan bagaimana mengkampanyekan dirinya dalam 5 tahun ke depan dengan kerja-kerja yang terasa nyata oleh setiap orang. Dan tidak harus mengedepankan ketokohan. Ketokohan penting tentu Oke. saja, tetapi ketokohan kalau dijual sebagai satu-satunya barang jualan, itu usia politiknya terlalu pendek. Yaitu yang Anda sebut sebagai produk politik yang hanya ada di tokoh saja ya. Iya betul. Di Demokrat ya. Dan dalam konteks ini Demokrat menjual begitu rupa kan ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga suksesnya karena 3 faktor kan, Susilo, Bambang dan Yudhoyono. Nah, menurut saya kalau ini dipanjangkan kita bisa bicara sampai subuh ya. Tetapi dengan 3 pokok soal ini saja, Jangan-jangan kita harus bicara. dengan 3 pokok soal ini saja, maka kita bisa mengatakan sebetulnya tidak benar Golkar tidak punya harapan. Kalau Golkar mengambil jalan yang benar berhadapan dengan Partai Demokrat yang sedang mengalami kebangkitan naik terus-menerus, maka sebetulnya bukan tidak mungkin garis itu akan berbalik. Ya, Pak Sugeng. Ini yang saya akan sebut, ini saya tidak akan menyebut abad 21, tapi saya khawatir kalau saya sebut ini, yang memanfaatkan konsultasi ini bukan Golkar saja, tapi partai lain juga. Begini, yang di dalam bernegara ini, Saudara Maulana, sekarang ini diambil alih sebagian besar oleh LSM, civil society itu. Bayangkan kalau tidak ada ICW, Indonesian Corruption Watch itu, apa ini ikhtiar pemberantasan korupsi itu, saya kira tidak akan sekuat sekarang ini. Dengan kata lain, 100 hari pertama terpilih ini orang-orang pemimpin ini, menjadikan partai itu bertindak seperti kelincahan LSM dalam menanggapi semua isu. Itu mungkin ini abad 21-nya. Itu yang pengertian abad 21 mungkin seperti itu ya. Antara lain. Kalau tidak dia sendiri menjadi LSM, setiap gerakan misalnya yang sedang memburu siapa pembunuh Munir misalnya, kasih sidangnya itu, rapatnya itu di kantor Partai Golkar. Tidak usah dia ikut bicara pun, sudah memiliki satu aset, dia akan mendapatkan simpati daripada pemilih-pemilih muda, kelompok-kelompok yang bekerja keras. Masalah penggusuran misalnya, urban poor misalnya, Konsorsium ya. Guide itu tangannya, ajak dia untuk bicara, beri fasilitas kalaupun dia tidak ngomong. Berikutnya fraksi-fraksi ini juga jangan hanya bicara yang tidak diketahui umum. Jadi ketika ada perdebatan di dalam fraksi, namanya anggota DPR harus berbicara keluar, transparan. Ini penting sekali. Saya potong sambil menanyakan langsung ya. Tadi Anda bilang misalnya kayak langsung bersentuhan dengan seperti kasus Munir, kemudian dengan korban penggusuran, segala itu seperti itu. Dengan bendera partai, jangan-jangan itu malah nanti di citra masyarakat melihatnya justru, wah ini jangan-jangan cuma pingin untuk memperoleh popularitas partai lagi. Memang keuntungan untuk ini. Memang iya. Apakah itu nanti di mata pemilih atau masyarakat Memang akan iya, memang begitu. Apakah tidak akan jadi bumerang tersendiri malah menguntungkan banyak advantage itu, karena sekarang ini partai itu kan
meninggalkan semua aktivitas yang terjadi, semua perubahan, misalnya undang-undang kelistrikan itu kalau yang disetujui DPR itu tidak dibawa ke MK oleh LSM, tidak akan ada perubahan misalnya, hal-hal semacam itu. Ya, Oke, Fendi. saya dengan pendekatan abad ke-21 itu dalam komunikasi politik kita sebutnya sebetulnya adalah seberapa cepat dan seberapa tepat. Jadi dua gabungan itu, cepat dan tepat. Anda membangun makna bersama. Kita sebut co-creationist. Jadi seperti yang disebutkan, kalau kembali ke contoh yang disebutkan oleh Pak Sugeng tadi, bahwa misalnya Anda berusaha memperhatikan rakyat, misalnya begitu ya, dalam kasus-kasus yang tertentu, mungkin bisa saja langsung orang misalnya di kantor Golkar mengadu, melaporkan, mendiskusikan Munir, mendiskusikan masalah-masalah yang sedang dihadapi Urban Puro Konsorsium. Tetapi banyak juga hal-hal yang agak lebih praktis dan sebetulnya sedang kita rasakan dalam hari-hari ini. Misalnya kan orang sering membandingkan ketika terjadi musibah Situ Gintung, semua partai ada di situ dengan bendera-benderanya segala macam. Artinya Di saat-saat Sumatera, itu ya, begitu ya. di Sumatera Barat itu, saya baru kembali dari sana itu, saya tidak melihat sama sekali ada yang Bendera betul-betul partai berkibar-kibar ya. seperti kekuatan dari partai yang menjangkau, pemilunya jangan udah selesai langsung lah mungkin. misalnya, tapi cukup dengan apa tadi sayap-sayapnya misalnya kan, sehingga orang nanti ujungnya baru mengatakan oh itu terkait dengan itu, tapi ada sayap-sayap yang misalnya bekerja, itu tidak kita lihat di sana misalnya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, saya ingin balik lagi ke apa yang disebutkan oleh Ep sebagai pendekatan abad ke-21 tadi yang saya sebut co-creationist ya, bagaimana membentuk makna bersama itu. Makna yang pertama yang harus segera dikedepankan oleh ketua umum yang baru yang terpilih ini, mudah-mudahan sekali lagi orang yang berkarakter ini, kepemimpinan yang berkarakter, yaitu persis seperti apa yang disampaikan oleh bukannya kita ingin mengadaptasi, tapi apa yang disampaikan oleh Obama, bahwa yes we can itu penting betul bagi Golkar sekarang. Jadi Anda tahu bahwa orang yang sedang jatuh begitu ya, yang kemudian seakan-akan memiliki hanya pilihan kalau nggak ikut nebeng dalam pragmatisme pemerintahan, itu sebetulnya Anda nggak punya peluang untuk bangkit. Tapi kalau ketua umum yang baru ini berkarakter, maka dia mengatakan enggak. Yes we can. Ini persepsi pertama yang harus dia bangun, bahwa enggak nih besok pagi ini yes we can. Jadi semua orang Golkar itu mulai mengatakan bahwa mereka bisa gitu. Nah, yang kedua, saya suka sekali dengan ujaran-ujaran yang sangat langsung dalam acara kita ini untuk mengingatkan bahwa adalah sangat sah secara saintifik, secara ilmiah, kita membanding-bandingkan bahwa apa yang terjadi pada Golkar itu bisa merupakan keuntungan ataupun ancaman bagi Partai Demokrat. Karena ceruknya sama, yang akan dihadapi sama, dan waktunya sama. Karena itu tadi saya menggunakan istilah seberapa cepat dan seberapa tepat. Dengan demikian, maka kerja-kerja profesional selanjutnya penting. Jadi lepas dari semuanya ini dibangkitkan kembali, pemimpin yang berkarakter bisa menimbulkan harapan bahwa kita mampu, tapi kerja-kerja profesional sekali lagi jangan hanya citra itu dibangun pada saat munas-munas ini. Saya ingin memberi contoh bahwa beberapa mereka yang bekerja untuk komunikasi politiknya Obama misalnya, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain di dunia, itu tetap diajak bekerja sampai pada tahap-tahap yang signifikan gitu ya, sampai hari ini misalnya. Jadi yang ingin saya katakan nanti begini, seberapa cepat dan seberapa tepat itu antara lain misalnya bisa diperoleh dengan melihat membuat sebuah survei yang menyeluruh, mapping Golkar ini di ceruk yang sama itu seperti apa, dan kalau mau melintasi secara psikografik misalnya seperti apa, tapi pakai survei yang betul ya. Jadi artinya jangan pakai survei yang asal survei pesanan ya. Dipesanan untuk dipesankan untuk dibuat iklan-iklan saja seperti itu. Saya ingin kembali lagi ke masalah yang bagaimana setelah Munas ini, setelah ada ketua umum yang baru begitu kan, kemudian ada, kita ini kan sering kita lihat di Amerika misalnya, ketika Obama menang, saat sebelum ketika pemilu ya, saat Obama menang, kemudian calon yang kalah itu pun kemudian langsung seperti tidak ada permasalahan ya, tidak ada perpecahan yang jelas begitu, walaupun tetap berbeda secara ideologi. Begitu juga Obama dengan Hillary Clinton waktu itu. Nah, bisakah Indonesia di Partai Golkar ini, kita lebih sempit, di Partai Golkar ini bisa lebih sempit, artinya bisa lebih tidak terjadi hal-hal semacam itu? Karena kita kan bisa berdemokrasi seperti Kisuh tadi, artinya di situ menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, tapi belum tentu dewasa setelah itu tetap bermusuhan gitu. Sehat atau tidaknya demokrasi antara lain diukur dari seberapa tersedia para pemenang yang baik dan juga para pecundang yang baik. Artinya mereka yang kalah menerima kekalahannya
dengan cara-cara seorang Demokrat, dan mereka yang menang mengelola kemenangannya dengan cara-cara seorang Demokrat. Iya. Nah, saatnya sekarang Golkar menunjukkan itu. Saatnya siapapun. Kalau Abu Rizal menang, maka Surya Paloh dan 2 kandidat yang lain harus menjadi orang yang dengan secara dewasa Iya. mengakuinya, lalu kemudian mengintegrasikan segala kekuatannya ke dalam kekuatan Abu Rizal. Iya. Kalau Surya Paloh yang menang, maka sebaliknya Abu Rizal dan 2 kandidat yang lain melakukan hal yang serupa. Nah, dengan cara itu saya kira Golkar perlahan-lahan akan memperlihatkan wajah yang berbeda. Sehingga kemudian diferensiasi pembeda dari Golkar dari partai yang lain akan terlihat. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi tentang perlunya Golkar masuk ke isu-isu strategis yang sekarang sedang terus bergulir di tengah masyarakat. Nah, tadi Indra menanyakan, apakah itu bukan justru akan menimbulkan citra yang buruk? Iya, Seolah-olah partai ini adalah lembaga carmuk, gitu. Ya, Cari muka. semacam itu. Nah, ini hanya bisa diatasi dengan cara mengelola partai tidak dengan cara abad ke-20. Cara abad ke-21 menegaskan bahwa berpartai dan mengkampanyekan produk partai itu bukan pada saat tertentu saja, tetapi sepanjang saat. Artinya begini, kalau ada bencana menjelang pemilu, partai beramai-ramai turun ke lokasi bencana. Itu kesannya akan carmuk akhirnya. Ya, itu akan jadi carmuk ketika kemudian setelah pemilu usai ada bencana, tidak ada partai yang turun. Gitu. Yang tepat adalah dalam situasi apapun, partai harus siap dengan pendekatannya yang konsisten dan persisten terhadap berbagai isu masyarakat. Katakanlah misalnya, Golkar harus punya badan penanggulangan bencana, golongan karya. Nah, badan itu yang bekerja, yang kemudian juga mengkoordinasikan jaringan di dalam Golkar, yang setiap saat bekerja, kapanpun itu. Nah, termasuk juga, ini kekeliruan yang sangat mendasar di partai-partai, termasuk di Golkar. Badan pemenangan pemilu didirikan menjelang pemilu atau pilkada diadakan. Oke, itu Keliru sekeliru-kelirunya itu. Pendekatan ini adalah pendekatan abad ke-20 yang sudah kasib, yang sudah terlambat, sudah lewat. Nah, teknik yang terbaru menekankan pada perlunya partai untuk menjadikan dirinya sebagai badan pemenangan pemilu sepanjang saat dan menjadikan setiap kader partai sebagai agen terbaik bagi partainya untuk memenangkan pemilu. Jadi artinya setiap pejabat publik dari Partai Golkar harus siap untuk menjadi simbol dari partainya. Karena itu dia tidak boleh korupsi. Karena itu dia harus mengemban amanat. Karena itu dia harus bertindak baik di hadapan publik. Karena itu dia harus menata dirinya, mematut-matut dirinya. Bukan sekedar untuk mengemas dirinya dengan baik, tetapi untuk membuktikan produk ini baik. Produk itu baik, tidak hanya pengemasannya ya. Betul. Dan ini semua memang bukan pekerjaan mudah untuk dikerjakan. Sangat mudah bagi saya untuk mengatakan ini. Sangat sulit bagi partai untuk mengerjakannya. Tetapi ada yang mempermudahnya. Yang mempermudahnya itu adalah pengorganisasian di dalam partai, manajemen partai. Jangan lupa di ilmu politik sendiri berkembang political marketing secara luar biasa. Dan di dalam political marketing itu 3 alat bekerja sekaligus. Alat yang pertama yang terkecil adalah political marketing untuk memanage partai. Fungsinya ke dalam. Di Inggris, fungsi political marketing untuk memanage partai itu terbukti efektif untuk membuat satu partai menang dan mengalahkan yang lain dan sebaliknya. Yang kedua, fungsi political marketing yang harus juga bekerja adalah untuk membuat partai ini paling siap dalam peperangan yang memang harus mereka hadapi. Pemilihan kepala daerah, pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden. Jadi political marketing sebagai alat memenangkan pemilu. Tetapi jangan lupa bahwa political marketing juga masuk ke aspek yang ketiga, yang disebut sebagai policy marketing. Policy marketing ini, kalau partainya memerintah, kebijakan pemerintah yang dipasarkan. Tetapi kalau partainya tidak memerintah, garis partai itu yang dipasarkan. Misalnya saja, kalau Partai Golkar punya sikap yang sangat tegas tentang energi alternatif di Indonesia, yang tidak hanya bertumpu pada minyak bumi berbasis fosil yang tidak terbarukan, tetapi mengembangkan berbagai jenis alternatif sumber energi. Seperti misalnya sumber energi dari arus bawah atau gelombang laut atau nuklir kalau memang dianggap layak. Nah, jika kemudian Partai Golkar punya sikap dasar terhadap soal ini, setiap kebijakan pemerintah yang tidak sigap mengantisipasi kebutuhan substitusi energi, Golkar mengambilnya sebagai keuntungan. Jadi tidak ada alasan ketika berada di luar pemerintahan tidak bisa menjual nama partai itu ya? Betul. Policy marketing bukan hanya bisa dilakukan oleh partai yang berkuasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh partai yang berjarak dari kekuasaan.
Masalahnya itu sudah dipikirkan belum oleh kader-kader Partai Golkar? Setelah yang malam ada? ini mereka Mungkin ya. dan rekamannya kemudian nanti diperbanyak ke kalangan Golkar, mereka akan memikirkan. Konsultan gratis nih. Saya mau nambahin sedikit ya secara Maulana. Iya, silakan Mas Sugeng. Akan lebih mudah untuk tidak terjadi apa namanya ekstremitas ya terhadap yang menang atau yang kalah. Ini Golkar ini beruntung sekali. Yang mencalonkan ini semuanya orang kaya. Sehingga kalau tidak jadi dia sesungguhnya tidak terkorbankan. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak, dia masih memiliki satu tempat yang dia bisa berkreasi. Bayangkan Pak Surya Paloh atau Pak Abu Rizal Bakri salah satunya kalah, mereka kembali ke rumahnya, tidurnya masih tetap, masuk kamarnya masih bagus, bisa mengontrol perusahaannya. Jadi beruntung ini Golkar. Oke. Beruntung nomor 2-nya, 2 orang ini siapapun nanti yang kalah, moga-moga dia menyadari bahwa yang memenangkan bukan uang saja gitu, tapi ada unsur lain gitu loh. Ini penting sekali. Moga-moga kali ini Golkar betul-betul multifaset ini yang terjadi di Munas sekarang ini. Campur aduk, tapi kalau tenang, menganalisanya tenang, kalau mau nasihat boleh kepada kaum akademisi dan pengamat gitu ya, Effendi ya. Ini bisa menjadi partai yang merevitalisasi dirinya. Jadi beruntung sekali. Jadi saya dan AF ya, siapapun yang kalah tidak berontak karena hidupnya terjamin. Tidak ada gunanya dia terus misalnya sempalan mendirikan partainya. Tidak ada. ekstrim itu ya. Dia hidupnya tidak berubah sama sekali. Jadi ini manfaatkan kondisi itu untuk justru paling-paling ya kesal, menangis, kemudian membayar hutang, ya Pak yang belum dibayarkan, paling-paling begitu ya, jangan sampai. Organisasi sayap di dalam Golkar. Sayap. Sayap. Jika diperlukan di kalangan nelayan ada organisasi sayapnya, di kalangan pemuda ada, kalangan perempuan ada, di kalangan petani ada, di kalangan pedagang ada, dan seterusnya. Jika organisasi sayap ini berkembang, maka Golkar akan punya kendaraan pembentukan jaringan yang semakin luas. Dan jati diri Partai Golkar sebagai partai yang hendak meraup semua segmen pemilih atau partai catch all itu bisa ditegakkan kembali. Yang ada sekarang bagaimana evaluasinya? Yang ada sekarang Golkar adalah partai yang terlampau berpuas diri dengan apa yang mereka miliki sebagai modal dasar di awal reformasi. Praktis tidak pernah ada kapitalisasi atas apa yang mereka miliki untuk kemudian dioptimalkan menjadi modal baru yang lebih baik. Saya tidak melihat ada pengembangan yang terlampau serius dalam organisasi dan jaringan di Partai Golkar. Bahkan Partai Golkar kemudian menjadi partai yang punya infrastruktur paling lengkap, tetapi dengan kerja organik yang paling sedikit. Infrastruktur yang lengkap itu menjadi mesin yang dimiliki partai. Dia menciptakan partai mekanik, artinya partai punya mesin yang siap bekerja. Tetapi dia tidak menjadi penting bagi penggalangan partai ini untuk meraih dukungan sebesar-besarnya kalau tidak diorganikkan. Partai yang organik membutuhkan para pekerja partai, para aktivis partai di tingkat mikro, di level yang berhadapan langsung dengan pemilih, yang bekerja tanpa lelah dengan militansi yang terjaga. Ketidaklelahan dan militansi inilah yang kemudian menghasilkan mereka sebagai kader peraup suara di garda yang terdepan. Nah ini yang tidak dimiliki Partai Golkar sebetulnya. Ya. Anda sebelumnya sempat menyebutkan juga bahwa ada semacam kerja partai sampai tingkat bawah, sampai menyentuh kepada program atau kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Dan kemudian bahkan melibatkan masyarakat itu tanpa harus memobilisasi mereka masuk ke dalam partai. Mungkin saya sekali lagi. Ya, kalau harus saya sekali lagi garis bawahi itu, jadi Partai Golkar ke depan harus menggunakan cara baru. Cara baru itu adalah dengan tidak mengikatkan calon pemilih dengan transaksi jangka pendek, tetapi membangun pertukaran. Jadi bukan lagi transaksi yang sifatnya kasat mata jangka pendek instan, tetapi pertukaran yang lebih melembaga, lebih membatin. Misalnya berhadapan dengan guru atau nelayan, mereka jangan mendekati guru dan nelayan setiap pilkada atau pemilu mendekat dengan cara-cara menawarkan insentif material. Sekalipun besar, tidak akan bekerja dalam jangka menengah dan panjang. Nah, yang harus dilakukan adalah pendekatan yang persuasif dan langsung berhadapan dengan mereka dalam satu hubungan kerjasama yang tidak mengikat pada awalnya, tetapi kemudian secara politik akan dengan sendirinya mengikat pada tingkat tertentu pada suatu saat tertentu. Cara kerja itu menurut saya yang harus dikerjakan oleh Partai Golkar, dan jika Partai Golkar melakukan itu, maka sebetulnya
mereka bisa meraup banyak sekali calon pemilih yang sebetulnya punya kekecewaan terhadap kebijakan, Ya. tetapi mereka tidak punya saluran alternatif. Ya, ya. Ini kalau didengarkan oleh para fungsionaris atau kader Partai Golkar sebenarnya sudah sebuah kunci untuk majunya Golkar di sana. Kalau Pak Sugeng sendiri mungkin ingin nambahkan? Saya setuju. Jadi sesungguhnya siapapun yang terpilih nanti, Ya. kan di Munas ini juga sudah ada, kalau tidak salah, komisi yang membuat platform, Ya. membuat program partai. Nah itu nanti kalaupun konflik ini sudah selesai, seyogianya semua kembali kepada platform daripada Munas itu. Yang catatan saya untuk 5 tahun mendatang itu mampu tidak si pemimpin yang terpilih nanti itu mengidentify tantangan-tantangan untuk bernegara 5 tahun mendatang, karena partai politik itu sebenarnya elemen daripada bernegara. Bukan kesenangan daripada berapa ini 1.000 atau 2.000 elit itu. Jadi partai politik ini mulai mengidentify tantangan ke depan itu. Dia harus bersiap untuk nanti misalnya bagaimana masalah kemiskinan, bagaimana masalah utang luar negeri yang membengkak, Ya, oke. bagaimana itu cadangan devisa kok yang hanya 62 miliar dolar, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya, ini saya melihat dari 2 tokoh yang akan terpilih ini, masing-masing sebetulnya memiliki aset yang bukan main. Pemilu di Indonesia ini dalam waktu 10 tahun reformasi, dipelopori oleh Metro TV misalnya, pemilu itu sudah mencapai tingkat level seperti di Amerika. Artinya itu dari Papua sampai Nanggru Aceh sana itu dalam real time bisa mengikuti yang namanya quick count dan seterusnya. Aset ini saya setuju dengan saudara F yang barangkali untuk menyusun organisasi yang baru, meskipun di dalam Munas dalam skala kecil, kedahsyatan teknologi yang dimanfaatkan tadi, saya kira untuk modernisasi pemenangan, apa yang dilakukan Obama itu satu contoh. Misalnya hanya dengan BlackBerry, modalnya BlackBerry saja sudah bisa semacam itu. Ya. Saya kira sudah waktunya bahwa tadi berhubungan dengan rakyat, platformnya sudah dibentuk, intimacy dengan calon pemilih 5 tahun mendatang itu dibangun oleh Golkar sehingga dengan kemandirian, nah ini penting sekali, untuk apa berada di ketiak Ya. partai lain kalau dia sendiri memiliki aset yang begitu Sebenarnya besar, potensi yang besar. intelektualnya paling banyak. Dan jangan lupa sebetulnya yang memerintah sekarang ini pun pelarian dari orang-orang Golkar. Orang lari Golkar itu sudah banyak sekali. Gerindra orang Golkar, Hanura orang Golkar, Demokrat apalagi ini bekas orang Golkar. Sebenarnya kawah Chandra di mukanya sih. Lah ya, mestinya dia membuat platformnya itu mengundang kembali orang-orang yang lari itu. Jadi Saudara Maulana, ini penting sekali bahwa Munas ini, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Golkar menunjukkan dalam Munas ini kenyataan dirinya itu masih memiliki potensi yang begitu besar. Ya. Tinggal mampu tidak yang terpilih nanti mengeksplor itu, menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi 5 tahun mendatang. Saya akan tanyakan nanti ke Bung Effendi terkait organisasi sayap, apakah memang organisasi sayap Partai Golkar hari ini sampai hari ini itu tidak berkomunikasi politik yang baik dengan masyarakat yang memang berkepentingan dengan partai-partai politik ini. Kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini, tetaplah bersama Breaking News.